Ya pemirsa, inilah gambar yang kami dapatkan usai pemeriksaan yang dilangsungkan pemirsa terhadap Irjen Pol Verdi Sambo. Usai diperiksa, di mana pemeriksaan ini berlangsung kurang lebih 7 jam lamanya. Tentu saja pemeriksaan ini terkait kasus penembakan terhadap Brigadir Joshua, di mana pemeriksaan terhadap kasus Brigadir Joshua ini masih tetap berlanjut meski Baradae telah ditetapkan sebagai tersangka dan juga ditahan. Ya pemirsa, aparat kepolisian menuturkan bahwa pihaknya masih akan terus melakukan pemeriksaan juga terhadap sejumlah saksi untuk menggali keterangan dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Baradae ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan terhadap Brigadir Joshua di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo. Jadi misteri penembakan terhadap Brigadir Joshua akhirnya menemukan titik terang. Ada dua hal yang menarik untuk kita bahas adalah pemirsa ketika Baradae ditetapkan sebagai tersangka dan Irjen Pol Verdi Sambo diperiksa hari ini. Tapi lebih lanjut bagaimana apakah dengan dua hal tersebut akan menemukan bahwa misteri pembunuhan terhadap Brigadir Joshua akan terkuak sesaat lagi, tapi kita simak informasi berikut ini. Pelaku yang menyebabkan kematian Brigadir Joshua kian terang. Rabu 3 Agustus kemarin, Barada Richard Eliezer atau yang biasa disebut Baradae ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Joshua. Pemeriksaan saksi-saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, contoh pasal 55 dan 56 KUHP. Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak berhenti sampai di sini, ini tetap berkembang. Di hari yang sama, sebelumnya orang tua Joshua menemui Menko Polhukam Mahfud MD. Dalam kesempatan itu, Menko Polhukam menyebut kematian Joshua bukan kasus biasa. Tadi psikohierarkis dan psikopolitis dan macam-macam, sehingga kita semua harus sabar. Tetapi saya katakan, kemajuan untuk ini ya, sudah bagus karena tidak pernah mengatakan itu. Saya hanya mengatakan buka sejujur-jujurnya karena semua kita punya catatan yang tidak muncul di wacana publik, tapi kita catat dan itu real. Hari ini Kamis 4 Agustus 2022. Kepala Divisi Propam Nonaktif Irjen Verdi Sambo mendatangi Barreskrim untuk menjalani pemeriksaan. Sebelum memasuki ruangan, Irjen Verdi Sambo meminta maaf dan menyampaikan duka cita. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada institusi terkait peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya di Duren 3. Kemudian yang kedua, saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya. Selanjutnya, saya harapkan kepada seluruh pihak-pihak dan masyarakat untuk bersabar, tidak memberikan asumsi persepsi yang menyebabkan simpang siurnya peristiwa di rumah dinas saya.
Saya mohon doa agar istri saya segera pulih dari trauma dan anak-anak saya juga bisa melewati kondisi ini. Jika penyidik menjerat Barada Eliezer dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jungto pasal 55 dan pasal 56, benarkah dirinya bukan pelaku tunggal yang menyebabkan kematian Yosua? Siapa lagi yang harus bertanggung jawab atas kematian Brigadir Yosua? Mengapa akhirnya Barada Eliezer ditetapkan sebagai tersangka, padahal awalnya disebut untuk membela diri? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, ini yang kemudian menjadi hal yang sangat menarik, pemirsa, mohon maaf karena memang saat ini saya juga kedatangan narasumber yang pastinya ini sangat wajar atau mungkin hal yang begitu menjadi perhatian masyarakat dan begitu menyita perhatian masyarakat. Wajar kalau masyarakat begitu menunggu kasus ini, pemirsa. Yang tadi Anda saksikan adalah Komnas HAM Bapak Taufan Damanik. Saya nanti akan ingin menggali keterangan dari beliau karena beliau pernah memeriksa Baradae, sementara Baradae ditetapkan sebagai tersangka. Sambil kita menunggu Pak Taufan Damanik, kami masih akan bersiap memasang audio dan sebagainya, pemirsa. Tapi di studio TV One di sini sudah hadir Mas Reza Indragiri. Selamat malam Mas Reza. Kita masih menunggu ya Pak Taufan Damanik nanti akan bersama dengan kita. Tapi Mas Reza ditahan dulu karena situasi ini akan berkembang sesuai dengan konteks yang terjadi. Saya tidak tahu akan ada perkembangan terbaru apa di lapangan karena Bareskrim saat ini sedang bersiap akan menggelar konvers. Kira-kira apa materi konvers hari ini? Saya penasaran, Anda pun penasaran. Mari kita simak ini kondisi real atau terkini secara langsung di Bareskrim, pemirsa. Ya pemirsa, sambil kita menunggu, saya akan hadirkan gambar terbaru dan terkini di Bareskrim. Ini gambar yang terbaru, Anda saksikan adalah situasi di mana awak media begitu menunggu-nunggu apakah akan digelar konferensi pers. Karena kabarnya konferensi pers ini akan langsung dipimpin oleh Kapolri, pemirsa. Hal ini memang menjadi sangat menarik mengingat ada dua hal yang begitu membuat misteri dari peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir Joshua ini. Apakah memang akan menemukan titik terang atau memang masih akan butuh proses panjang mengingat saat ini Baradae sudah ditetapkan sebagai tersangka dan hari ini Irjen Pol Verdi Sambo usai diperiksa untuk keempat kalinya di Bareskrim dan pemeriksaan ini bahkan berlangsung hingga 7 jam lamanya. Sambil mungkin kita sambil menunggu perkembangan terbaru dari Bareskrim atau dari Mabes Polri, pemirsa, saya akan hadirkan terlebih dahulu ini profil dari Baradae. Mungkin banyak yang belum mengetahui, pemirsa, siapa sih sosok Baradae atau Barada Eliezer, pemirsa. Kita simak profil dari Baradae berikut ini. Ya, ini dia pemirsa, Barada Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae. Usia 24 tahun, ini dia pendidikan yang ditempuh oleh beliau. Sempat dikatakan bahwa beliau merupakan ajudan dari Irjen Pol Verdi Sambo. Tetapi memang ini yang perlu di cross check kembali apakah posisi beliau adalah ajudan karena memang yang begitu berkembang saat ini adalah beliau merupakan sopir dari Irjen Pol Verdi Sambo. Tapi keterangan yang kami dapatkan beliau merupakan ajudan dari Verdi Sambo. Ini merupakan sepak terjang dari seorang Barada Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae. Baradae saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Ya, sambil kita menunggu Mas Reza, nanti kita akan bersama dengan Pak Taufan Damanik dari Komnas HAM. Tapi mungkin saya penasarannya seperti ini kepada Mas Reza. Seperti kita ketahui, kalau kita lihat tuntutan kasus dulunya Baradae atau sebelumnya ini dianggap sebagai hero, kesatria karena dia berada dalam situasi mencegah atau adanya perilaku dugaan pelecehan seksual, makanya ia melakukan penembakan. Dilalah sekarang ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana melihatnya? Saya terus terang tidak terlalu terkejut kalau kemudian Polri menetapkan seseorang atau mungkin kedepannya beberapa orang menjadi tersangka. Kenapa? Ya, kalau pakai teori klasik ya, teori segitiga kejahatan, TKP-nya di situ, korbannya di situ. Aksi tembak-menembak berarti bisa dipastikan bahwa pelaku juga ada di situ. Tinggal lagi siapa nih yang akan ditetapkan sebagai tersangka pelaku. Satu orang atau lebih dari satu orang. Yang membuat saya terkejut bukan alang kepalang, walaupun sebetulnya juga terkejutnya tanda petik adalah luar biasa. Polri menyatakan bahwa aksi penembakan yang dilakukan oleh si tersangka atau Baradae bukanlah dalam rangka membela diri. Pada titik itu yang menurut saya jungkir balik anggapan saya. Kenapa jungkir balik? Kenapa? Kalau dalam pembelaan diri, situasi harus memilih antara hidup atau mati, maka secara psikologis proses berpikir manusia istilah susahnya adalah system thinking one, proses berpikir level 1. Ini proses berpikir yang sangat instinktif, sangat mendasar. Pertaruhannya adalah siapa mati duluan. Kalau bukan saya yang ditembak, saya yang akan menembak. Itu natural manusia berarti? Natural, mengingatkan saya pada kasus penembakan Laskar FPI sekian bulan silam. Ketika waktu itu terdakwa melakukan pembelaan diri dengan mengatakan bahwa mereka dalam kondisi terpojok dan seterusnya. Itu kalau pembelaan diri. Karena hari ini dikatakan atau semalam dikatakan bukan pembelaan diri, maka dari sudut pandang psikologi mustahil berlangsung sistem thinking one. Tapi yang berlangsung adalah sistem thinking two, proses berpikir level 2. Ini ditandai oleh proses berpikir yang mengandalkan data. Harus ada informasi, harus sistematis, berpikir secara runtut dan penuh dengan kalkulasi. Apa yang dikalkulasi? Target, insentif, instrumen, dan sumber daya. Dengan kata lain, bandulnya bergeser sangat kencang ke kemungkinan ini pembunuhan berencana. Kalau memang 4 unsur tadi terpenuhi secara sempurna. 340. Tapi kalau ternyata dari 4 unsur yang saya kemukakan tadi hanya terpenuhi sebagian, maka mungkin memang yang berlaku adalah atau diterapkan adalah pasal 338 alias pasal pembunuhan biasa. Menjadi menarik ketika dikatakan bahwa Baradae menembak bukan untuk membela diri, sementara di sini Mas Reza menegaskan kalau bukan untuk membela diri, apakah kemungkinan ini merupakan pembunuhan berencana? Pastinya hal ini bisa kita gali kepada Komnas HAM karena Komnas HAM begitu banyak waktunya memeriksa Baradae. Sekiranya apa keterangan Baradae kepada Komnas HAM? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.